Pengertian ilmu ekonomi. Apa sih gunanya kita mempelajari ilmu ekonomi atau prinsip ekonomi? Di mana dengan kita mempelajari ilmu ekonomi ataupun prinsip ekonomi, kita akan dapat mengelola perekonomian kita dengan baik. Oke, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eukonomia. Oikonomia artinya adalah manajemen rumah tangga. Oikonomia berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos itu sendiri artinya rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos artinya adalah aturan atau hukum. Jadi kalau kita gabungkan, oikonomia itu adalah aturan rumah tangga. Kita ambil kesimpulan bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas atau langka. Baiklah, kita lanjut. Kita masuk ke inti masalah ekonomi. Apa sebenarnya inti dari masalah ekonomi tersebut? Di mana inti dari masalah ekonomi ini adalah kelangkaan. Kalau kita artikan, kelangkaan itu artinya ketersediaan terbatas. Oke, jadi kenapa terjadi kelangkaan ini? Kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Kita lihat, kita sangat membutuhkan barang-barang untuk memenuhi kepuasan kita. Contoh, kita membutuhkan mobil, sedangkan negara kita belum dapat menghasilkan komponen-komponen dari mobil tersebut. Oke, apa penyebab dari kelangkaan? Yang pertama, yaitu kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah. Yang kedua, yaitu kerusakan alam karena ulah manusia. Yang ketiga, yaitu kebutuhan manusia yang lebih cepat. Contoh-contoh kelangkaan ekonomi. Untuk mengatasi kelangkaan kebutuhan manusia, setiap orang dapat menentukan pilihan yang lebih tepat dan yang lebih bermanfaat. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dalam menentukan pilihan, hal yang dapat kita lakukan yang pertama adalah analisis biaya peluang. Biaya peluang dapat kita artikan dengan mengorbankan hal tertentu untuk mendapatkan pilihan lain atau alternatif lain. Yang kedua adalah analisis biaya manfaat. Kita harus bandingkan antara manfaat barang ataupun jasa tersebut terhadap manfaat barang tersebut kepada kita. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor produksi kegiatan ekonomi. Yang keempat, menyadari trade-off. Trade-off artinya di sini adalah kita mengorbankan sesuatu terhadap yang lain dengan melihat alasan ekonomis. Contoh, kita mengorbankan bermain game untuk belajar. Kemudian yang kelima, berpegang pada prinsip dalam konsumsi. Prinsip yang mendasari pilihan konsumen yaitu yang pertama, pendapatan yang terbatas mengharuskan pilihan. Yang kedua, konsumsi membuat keputusan dalam memperhitungkan alternatif. Yang ketiga, sebuah barang dapat digantikan dengan barang lain atau disebut dengan substitusi. Yang keempat, terjadinya hukum nilai guna marginal. Yang kelima, membuat keputusan tanpa informasi. Oke, kita lanjut ke subtopik selanjutnya. Bagaimana skala prioritas dan pengelolaan keuangan? Kita lihat skala prioritas kita dalam memenuhi kebutuhan itu sangatlah tepat sekali. Di mana dalam menentukan pilihan atau dalam menentukan kebutuhan, kita harus lihat dulu mana skala prioritas kita. Oke, skala prioritas ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, skala prioritas yang pertama disebut dengan skala prioritas primer atau kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Skala prioritas yang kedua yaitu kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa datang. Sedangkan yang ketiga,
skala prioritas yang ketiga ini adalah kebutuhan tersier. Kemudian, dalam mengelola keuangan, maka hal yang dapat kita lakukan dalam mengelola keuangan yang pertama adalah kita buat pembukuan keuangan. Jumlah pemasukan dan jumlah pengeluaran yang kita lakukan setiap harinya. Catatan ini dapat kita buat per hari atau per minggu ataupun per bulannya. Kemudian yang kedua, kita memonitor dengan mengevaluasi secara berkala. Kita evaluasi pengeluaran dan pemasukan kita itu setiap bulannya. Kemudian yang ketiga, yaitu membiasakan diri